Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana kita bisa mengkoneksikan atau menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda, baik itu berbeda kelas maupun berbeda network ID dalam satu jaringan. Kalau pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana kita membuat jaringan sederhana, yakni ada beberapa PC, ada beberapa klien yang kita hubungkan ke dalam satu jaringan dengan menggunakan switch ataupun hub. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba menghubungkan beberapa jaringan ke dalam satu jaringan yang sama, meskipun jaringan tersebut berbeda kelas ataupun berbeda network ID. Dan kita akan menggunakan satu perangkat tambahan, yakni kita menggunakan router. Oke, mari kita rangkai terlebih dahulu untuk simulasi jaringannya. Oke, kita masukkan, kita ilustrasikan ada dua PC ya pada tiap-tiap jaringan. Oke, saya buat dua PC, kemudian dua PC ini kita hubungkan dengan menggunakan switch terlebih dahulu. Oke, kita gunakan switch di sini. Ini kita gunakan switch juga. Nah, baru nanti di atas ini kita gunakan router. Ya. Nah, router ini nanti akan kita pergunakan dan fungsi dari router ini untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Kita ilustrasikan jaringan pada sisi sebelah kiri. Ya. Sisi sebelah kiri ini adalah jaringan A dan sisi sebelah kanan ini adalah jaringan B. Di mana sisi sebelah kiri ini kita akan menggunakan IP address kelas C dan sisi sebelah kanan ini kita akan menggunakan IP address kelas B. Nah, dari segi IP address pun sudah berbeda ya antara kelas C dan kelas B. Nah, kita akan mencoba untuk menghubungkannya. Oke, kita koneksikan terlebih dahulu dengan menggunakan kabel. Karena perangkatnya berbeda, kita menggunakan jenis kabelnya adalah kabel strike. Oke, kita koneksikan. Kemudian jaringan yang kedua kita hubungkan. Oke, selanjutnya kita hubungkan antara switch dengan router. Nah, kita pakai kabel strike juga ya. Kemudian, nah, di sini kalau di pilihan router itu kita pilihnya adalah fast Ethernet. Ya, jangan pilih yang lain, karena untuk konfigurasinya nanti akan menggunakan fast Ethernet. Oke, kita pilih fast Ethernet. Kemudian sisi sebelah kanan kita juga menggunakan fast Ethernet. Oke, kita sudah membuat topologi jaringannya, kita sudah membuat desain jaringannya seperti ini. Nah, ini hanya sebagai simulasi saja ya, anggap saja komputer di sisi sebelah kiri ini ada 30 komputer, kemudian sisi sebelah kanan ini juga ada 30 komputer. Oke, cuma di sini saya ilustrasikan pakai 2 komputer saja. Oke, langkah selanjutnya kita memberikan IP address ya. Anggap saja IP address-nya adalah seperti ini ya. Oke. Jaringan yang sebelah kiri ya, jaringannya sisi sebelah kiri itu kita gunakan IP kelas C dan jaringan sebelah kanan kita gunakan IP kelas B. Nah, antara IP kelas C dengan IP kelas B ini berarti sudah ada perbedaan ya, perbedaan dari kelasnya. Tentu subnet masknya nanti juga akan berbeda. Nah, yang dikatakan jaringan berbeda itu tidak hanya berbeda kelas. Berbeda network ID pun itu juga bisa dikatakan jaringan tersebut sudah merupakan berbeda. Contohnya seperti ini, saya punya IP address 192.168.10.1 dengan IP address 192.168.100.1. Nah, dua jaringan ini memang sama-sama merupakan jaringan kelas C, tetapi bisa dikatakan bahwa jaringan dengan IP 192.168.10.1 dengan IP address 192.168.100.1 ini merupakan jaringan yang berbeda. Ya, kita harus ingat konsep
subnet Mas ya, konsep dari IP address ini sendiri, bahwa untuk IP address kelas C, itu network ID-nya adalah 3 oktet yang pertama. Ya, karena ini kelas C, berarti 3 oktet yang pertama ini adalah network ID. Nah, antara IP pertama dengan IP yang kedua, ini sudah menggunakan network ID yang berbeda. Berarti dapat dikatakan antara IP yang atas dengan IP yang bawah itu sudah merupakan jaringan yang berbeda meskipun sama kelasnya. Nah, dalam contoh kasus ini kita tidak hanya menggunakan network ID yang berbeda saja, tetapi kita juga menggunakan IP yang berbeda kelas. Oke, untuk IP kelas C ini kita berikan IP-nya adalah 192.168.1.1. Untuk IP kelas B kita berikan IP-nya 180.10.10.1. Oke, kita implementasikan ke dalam simulasinya. Ya, kita ingat-ingat ya IP address-nya 192.168.1.1.180.10.10.1. Oke, kita berikan IP address, kita klik desktop, kemudian kita pilih IP konfigurasi. Oke, kita tuliskan 192.168, kemudian 1.1. Nah, ini yang berbeda ya. Karena kita menggunakan router, maka IP address yang pertama ini nanti akan digunakan sebagai gateway. Nah, maka di sini kita tidak boleh menuliskan 1, tetapi kita tuliskan 2. Subnet masknya kita buat default saja ya. Nah, di sini gateway-nya ini yang harus kita tuliskan. Gateway itu adalah IP yang pertama ya. Nah, karena IP yang atas itu adalah 192.168.1.2, maka IP pertamanya adalah 192.168.1.1. Oke, dan kita close ya. Kemudian langkah selanjutnya kita klik PC yang sebelah kanannya, kita berikan IP address ya 192.168.1.3, kemudian gateway-nya sama ya. Jadi gateway itu sama dalam satu jaringan yang sama. Artinya kalau kita lihat PC yang sebelah kiri ini, nah sebanyak apapun PC yang ada di sebelah kiri ini gateway-nya nanti sama. Nah, gateway yang sebelah kiri dengan gateway sebelah kanan itu nanti berbeda karena sudah beda jaringan. Oke, kita berikan IP pada PC sebelah kanan. Ini tadi IP dengan menggunakan kelas B ya, 180.10.10.2 ya. Oke, subnet masknya default. Nah, kemudian kita berikan untuk gateway-nya 10.10.1. Kita close, kita berikan IP 180.10.10.3, kemudian 180.10.10.1. Oke, kita sudah memberikan IP pada masing-masing PC. Nah, ini yang membedakan antara jaringan yang kemarin kita buat pada jaringan yang sederhana dengan jaringan yang menggunakan router. Router itu adalah perangkat yang memiliki gateway atau gerbang. Nah, gerbang itu harus kita berikan IP agar jaringan sisi sebelah kiri dengan jaringan sisi sebelah kanan itu dapat saling berkomunikasi. Nah, gerbang itu letaknya nanti di tanda-tanda merah ini ya. Ya, FA 0/0. Kemudian kalau kita arahkan kursor kita ke tanda merah ini kan muncul ya, FA 1/0. Nah, itu yang harus kita berikan IP sesuai dengan IP atau jaringan asal. Nah, kita lihat jaringan asal dari sisi sebelah kiri ini masuk ke gerbang sebelah kiri. Berarti untuk gerbang sebelah kiri gateway ini, nah kita berikan IP address dari gateway sebelah kiri. Kemudian untuk PC sebelah kanan ini masuk ke dalam gateway atau jalur dari router sebelah kanan, maka port dari router sebelah kanan ini atau FA 1/0 ini kita berikan IP address-nya gateway dari PC sebelah kanan. Oke. Cara memberikan IP-nya kita harus pakai konfigurasi ya. Ya, caranya kita klik saja routernya, kemudian kita klik CLI. Nah, ini yang harus diingat-ingat ya bagaimana kita mengkonfigurasi untuk pemberian IP pada router. Nah, ini sudah ada petunjuknya ya.
Kita tinggal mengikuti ini saja nanti. Oke, nah. Oke, di sini ketika pertama kali kita klik routernya, kemudian kita klik CLI, nanti akan muncul pertanyaan continue with configuration dialog, yes or no. Kita jawab no. Kita enter. Nah, kemudian press enter to get start. Nah, kita tekan enter kembali. Nah, kemudian langkah yang ketiga, ya, seperti yang tertulis itu kita ketikkan enable. Kita enter. Kemudian kita tuliskan konfigur terminal. Boleh ditulis lengkap konfigur terminal atau cukup disingkat dengan conf spasi ter. Kemudian kita enter. Ya, ini sudah masuk ke bagian konfigurasi terminal. Kemudian langkah selanjutnya, nah ini yang harus kita ingat-ingat. Tadi ketika kita klik router, nah coba saya tampilkan ya. Ketika saya klik tanda merah pada router muncul FA0/0. Ini masuk ke sisi sebelah kiri. Kemudian sebelah kanan FA1/0. Ini masuk ke sisi sebelah kanan. Nah, itu nanti akan berpengaruh untuk pengaturan ini. Nah, yang pengen kita atur pertama kali itu yang sisi sebelah kiri apa sebelah kanan. Nah, anggap saja kita akan mengatur sisi sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu jaringan yang menggunakan IP kelas C. Nah, kita tuliskan interface nah, F0/0. Sisi sebelah kiri kan interface-nya tadi FA0/0 ya. Kita tulis interface F0/0, kita enter. Kemudian kita berikan IP address-nya. IP address. Nah, IP address ini adalah IP dari gateway PC sebelah kiri tadi ya, yaitu 192.168.1.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter. Oke, kalau sudah no shutdown ya, kita tulis no shutdown, kita enter. Oke, kita sudah keluar dari interface F0/0. Selanjutnya, kita tekan exit. Nah, kita atur untuk interface sebelah kanan, yaitu interface FA1/0. Ya, kita tulis interface 1/0. Nah, ini disesuaikan ya. Kalau di petunjuk ini adalah 0/1. Nah, kalau kita cek di sini, ini bukan satu. Ya, ini adalah FA1/0. Nah, jangan sampai salah nulis ya. 0/1 dengan 1/0 itu sudah berbeda nanti. Interface F1/0. Enter. Kita berikan IP address-nya, yaitu 180.10.10.1, subnet masknya 255.255.0.0. Oke, kita enter. Kemudian setelah itu kita tuliskan no shutdown, enter, exit, enter, exit terus ya sampai muncul tampilan seperti awal tadi. Nah, kalau sudah muncul sampai tampilan seperti awal ini tadi sudah selesai. Nah, di sini kita sudah selesai untuk mengatur settingan routernya. Kita tinggal menguji coba apakah berhasil atau tidak. Nah, salah satu indikator keberhasilan itu ya paling tidak ditandai dengan warna hijau pada gerbang router dan juga switch-nya. Kalau awal tadi sebelum kita lakukan konfigurasi, tandanya masih merah. Nah, setelah ini kita sudah melakukan konfigurasi, tandanya berubah menjadi warna hijau. Nah, kita coba untuk melakukan ping ya. Dari PC sebelah kiri, kita coba ping ke PC sebelah kanan. Oke, kita buka command prompt-nya, kita tuliskan ping 180.10.10.2 ya. Nah, biasanya ketika pertama kali kita mencoba untuk ping, kalau dalam settingan router, pertama kali biasanya masih request timeout. Ya, jadi belum tersambung. Tapi setelah itu akan replay. Nah, kita coba. Nah, biasanya teks pertama akan muncul request timeout. Nah, setelah itu baru replay. Nah, kita coba lagi dengan IP yang sama pasti langsung replay. Nah, sekarang kita coba balik ya dari PC sebelah kanan, kita ping ke PC sebelah kiri. Oke.
ping 192.168.1.2 ya. Nah, langsung replay. Berarti antara PC sebelah kanan tersambung dengan PC sebelah kiri dan sebaliknya PC sebelah kiri juga sudah tersambung dengan PC sebelah kanan. Jadi yang perlu teman-teman ingat-ingat itu adalah ketika kita membuat jaringan yang berbeda, ingin kita hubungkan, kita tidak bisa hanya sekedar menggunakan switch ataupun hub. Kita harus menggunakan router. Dan di dalam router ini ada port yang harus kita berikan IP address sesuai dengan interface-nya. Kalau kita lihat di sini ada interface FA0/0, kemudian ada interface FA1/0. Nah, ketika kita membuat jaringan yang berbeda, kita harus ingat ada gateway yang harus kita masukkan. Dan gateway itu adalah IP yang pertama. Nah, kalau IP kita adalah seperti ini, 192.168.1.1, maka IP ini yang nantinya akan menjadi gateway. Yang kelas B juga sama, 180.10.10.1 itu yang nantinya akan menjadi gateway. Oke, jadi demikian materi hari ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.